Halo. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, di mana kelompok 3 akan membahas mengenai tentang teknik pengambilan data atau teknik sampling. Di mana kelompok kami fokus terhadap penjelasan mengenai probability sampling. Sebelum kita masuk materi, alangkah baiknya kami dari kelompok 3 mohon izin untuk memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan saya Rionaldo. Perkenalkan, nama saya Kesha Destriana. Perkenalkan, nama saya Nicholas Adventino. Perkenalkan, nama saya Elsa. Perkenalkan, nama saya Sinta Putri. Dan perkenalkan, nama saya Arif. Oke, kali ini saya akan menjelaskan apa itu teknik sampling. Teknik sampling dalam penelitian berdasarkan statistika dan pakar akan dijelaskan pada kesempatan ini. Teknik sampling adalah teknik yang dilakukan untuk menentukan sampel. Jadi sebuah penelitian yang baik haruslah memperhatikan dan menggunakan sebuah teknik dalam menetapkan sampel yang akan diambil sebagai subjek penelitian. Pengertian teknik pengambilan sampel menurut Margono adalah teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran. Sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel representatif. Menurut Dalen 1981, beberapa langkah yang harus diperhatikan penelitian dalam menentukan sampel yaitu 1. Menentukan populasi, 2. Mencari data akurat unit populasi, 3. Memilih sampel yang representatif, 4. Menentukan jumlah sampel yang memadai. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan terkait dengan apa itu probability sampling dan macam-macam teknik samplingnya. Nah, pengertian dari probability sampling sendiri itu adalah teknik pengambilan sampel yang dimana anggota populasinya itu memiliki kesempatan yang sama dan tidak nol. Nah, tidak nol di sini artinya itu tidak lebih dari nol. Jadi tidak ada anggota populasi yang tidak mendapatkan kesempatan. Jadi semua anggota populasi itu memiliki kesempatan untuk dijadikan sampel. Nah, biasanya itu melalui proses yang acak atau random. Dan selanjutnya macam-macam teknik sampling itu yang pertama ada simple random sampling, yang kedua itu ada stratified sampling, yang ketiga itu ada cluster sampling, dan yang keempat itu ada double sampling. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan simple random sampling. Simple random sampling adalah teknik pengambilan sampel probabilitas di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih secara acak. Metode ini memastikan sampel representatif tanpa bias, sehingga hasil penelitian bisa digeneralisasikan ke populasi keseluruhan. Lanjut ke pengertian, metode ini dilakukan tanpa memperhatikan strata atau kelompok tertentu dalam populasi, hanya mengandalkan keacakan murni. Menurut Sugiono, simple random sampling adalah pengambilan sampel acak sederhana dari anggota populasi. Setiap elemen diberikan nomor unik, lalu dipilih menggunakan undian, tabel angka acak, atau software seperti Accelerant. Lanjut ke langkah-langkah. Yang pertama, tentukan populasi target dan buat daftar lengkapnya atau sample frame. Yang kedua, beri nomor unik pada setiap anggota, misalnya 1 hingga N. Yang ketiga, tentukan ukuran sampel, lalu pilih secara acak menggunakan generator angka acak. Keempat, kumpulkan data dari sampel yang terpilih. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dengan proportional sampling, di mana teman-teman proportional sampling ini bisa kita katakan itu adalah pengambilan sampel secara profesional. Di mana secara pengertian ya, teknik ini merupakan sebuah teknik pengambilan sampel dalam sebuah penelitian di mana peneliti itu memastikan setiap kelompok atau strata dalam proses pengambilan populasi itu secara terwakilkan atau secara akurat berdasarkan ukuran dan juga proporsinya. Nah, teman-teman, teknik ini sering digunakan dalam stratified random sampling.
Tentu ini untuk menjaga representasi yang adil dan juga meminimalkan yang namanya bias. Apa sih sebenarnya tujuan dari professional sampling ini? Tentu tujuannya itu untuk mendapatkan sampel yang mencerminkan struktur dan juga keragaman populasi secara tepat dan juga cepat. Bagaimana sih cara penerapan teknik ini? Tentu teknik ini digunakan ketika populasi itu tidak homogen atau terbagi atas strata, misal usia, jenis kelamin, jabatan dan juga lain sebagainya yang berkaitan erat dengan professional sampling. Nah, peneliti tentu ingin proporsi tiap kelompok itu terdapat sampel yang sama dan juga populasi. Nah, teman-teman, teknik ini tentu dapat meningkatkan akurasi dari hasil penelitian. Selain itu, karena setiap kelompok juga terwakilkan sesuai dengan ukuran proporsinya masing-masing. Tentu ini berbeda dengan teknik sampel lainnya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi teknik pengambilan sampling acak. Adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap strata dalam populasi tidak mendapatkan jumlah sampel yang proporsional. Artinya, alokasi sampel dalam setiap strata disesuaikan berdasarkan kebutuhan penelitian, seperti ukuran pentingnya strata atau variasinya, bukan sekedar proporsi populasi. Metode ini sering digunakan saat beberapa strata dianggap lebih relevan atau memerlukan analisis lebih mendalam dibanding strata lainnya. Misalnya dalam survei dengan strata usia, kelompok tertentu bisa diberi sampel lebih besar karena dianggap lebih signifikan terhadap tujuan penelitian. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh-contohnya. Yang pertama yaitu ada simple random sampling. Contohnya, seorang peneliti ingin mengambil 10 sampel dari 100 populasi. Peneliti ingin memberikan nomor urut 1 sampai 100 pada anggota populasi, lalu menggunakan software atau aplikasi generator angka acak untuk memilih 10 nomor tersebut. Kemudian ada proportionate stratified random sampling. Contohnya, sebuah sekolah memiliki 60 siswa perempuan, 40 siswa laki-laki, totalnya jadi 100 siswa. Peneliti ingin mengambil 20 siswa sebagai sampel karena perempuan 60%, diambil 12 siswa perempuan. Kemudian laki-laki ada 40%, jadi diambil 8 siswa laki-laki. Jumlah sampel mengikuti perbandingan asli populasi. Kemudian ada disproportionate stratified random sampling. Contohnya di sekolah terdapat 90 siswa IPA, 10 siswa IPS. Peneliti ingin mengambil 20 siswa. Jika mengikuti proporsi, IPS hanya dapat 2 orang. Namun peneliti ingin membandingkan secara seimbang, maka diambil 10 siswa IPA, 10 siswa IPS. Jumlah tidak sesuai proporsi asli, tapi dipilih agar perbandingan lebih adil untuk penelitian. Kemudian yang terakhir ada cluster sampling. Adalah teknik pengambilan sampel dengan cara memilih kelompok terlebih dahulu, lalu mengambil semua anggota dalam kelompok tersebut. Contohnya di kampus. Ada 3 kelas A, B, C, dipilih satu kelas secara acak atau diundi. Setelah ada yang terpilih, maka semua mahasiswa di kelas itu harus diteliti. Sekian penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 3, mengenai penjelasan jenis-jenis probability sampling. Terima kasih.